Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 Tuhan, kami pada saat ini memasuki hari ke-8. Puji syukur karena kami boleh melangkah sampai pada hari ke-8. Tinggal 1 hari lagi besok kami akan memasuki Pentakosta. Dan saat ini biarlah kami juga boleh seperti hari kemarin mendapatkan berkat firman dan boleh menaikkan doa kepadamu. Tuhan, sertailah kami dalam persekutuan doa saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Satu Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ketika ada sejumlah kepiting di dalam satu ember, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kepiting-kepiting dalam ember tersebut? Tentu kepiting-kepiting itu akan berjuang supaya dapat keluar dari ember. Setiap kepiting berusaha untuk menggapai bagian atas dari ember. Apa yang dilakukan oleh kepiting-kepiting itu? Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang perlu diperhatikan. Ketika kepiting berusaha keluar dari ember, setiap kepiting memakai capitnya untuk saling menjatuhkan, sehingga kepiting yang hampir berhasil keluar akan terjatuh. Semua kepiting yang berusaha keluar dari ember itu gagal karena ditarik oleh capit temannya sendiri. Hal itulah yang terjadi terus-menerus sehingga tidak ada kepiting yang akhirnya berhasil keluar dari ember. Usaha kepiting untuk keluar dari ember tadi dapat menjadi salah satu gambaran perilaku manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam relasi bersama dengan orang lain ada sikap yang tidak baik dalam hidup manusia, yaitu rasa iri hati, tidak senang pada keberhasilan orang lain, dan berusaha menjatuhkan orang lain. Dalam kajian ilmu psikologi, fenomena itu disebut sebagai crab mentality atau mental
kepiting. Dari laman Psikologi Today, crab mentality atau mentalitas kepiting dapat dikatakan sebagai sebuah analogi dari perilaku egois dan iri yang dialami seseorang terhadap keberhasilan orang lain. Seperti pada kepiting tadi, orang yang memiliki crab mentality tidak senang jika ada orang lain berhasil atau lebih unggul dari dirinya. Sehingga dengan berbagai cara, orang yang iri atau memiliki sikap crab mentality, mental kepiting, akan menurunkan, menjatuhkan, menjelekkan orang lain yang berhasil. Ia tampak tidak senang jika orang lain berhasil. Ia susah hatinya. Ia ingin juga orang lain mengalami kesusahan. Tujuan dari perilaku tersebut adalah supaya ada orang yang tidak mengalami hal yang lebih daripadanya. Orang harus sama seperti yang ia alami. Anggapan dan prinsipnya adalah ketika saya tidak bisa melakukan dan tidak bisa mendapatkan sesuatu, maka orang lain juga harus seperti itu. Tidak juga bisa melakukan dan tidak boleh juga melebihi apa yang saya tidak dapat lakukan dan tidak dapat miliki. Mentalitas seperti itu dapat merusak hubungan relasi, baik dalam pekerjaan, dalam komunitas, dan hidup bersama. Fenomena crab mentality ini mudah sekali kita jumpai kalau kita melihatnya di media sosial, di mana setiap pencapaian atau prestasi sering diunggah dan mendapatkan bukan apresiasi namun caci maki dan nyinyiran. Ya, orang tidak boleh sombong dan pamer akan keberhasilannya. Tapi kalau berbagi tentang keberhasilan supaya orang lain juga termotivasi, boleh saja. Dan orang yang membagikan keberhasilan dan hal-hal positif sebenarnya harusnya diapresiasi. Tapi yang muncul adalah seringkali menjadi ajang saling menjatuhkan. Komentar-komentar negatif muncul. Juga ujaran-ujaran kebencian, bahkan sampai kalau tingkat daripada crab mentality ini sangat tinggi, orang bisa memanipulasi informasi, memutarbalikkan informasi tentang orang lain sehingga orang lain dijelekkan namanya. Hal ini harus kita sadari sebagai pengikut Kristus, karena perkembangan budaya digital yang macam seperti ini juga terjadi di sekitar, bahkan di dalam hidup orang Kristen. Karena itu kita harus betul-betul bisa mencermati bacaan 1 Korintus 13 ayat 6 ini. Penting sekali. Pesannya adalah supaya kita menjadi pelaku kasih. Pengikut Kristus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Tulisan 1 Korintus 13 ayat 6 ditulis oleh Paulus dengan menekankan kasih sebagai kegiatan, perilaku, dan esensi daripada orang Kristen. Sifat kasih dijelaskan Paulus menunjukkan bagaimana jemaat di Korintus adalah orang yang perlu dinasihati karena suka saling menjatuhkan antara satu anggota jemaat dengan anggota jemaat lain dan kelompok lain dengan anggota kelompok jemaat lain. Mereka saling menjatuhkan bukan karena masing-masing pihak memang bersalah, tetapi masing-masing pihak merasa bahwa harus menjegal keberhasilan kelompok atau individu lain. Pesan itu tetap relevan direfleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Mengatasi crab mentality dengan kasih mewujud dalam apresiatif dan juga rasa peduli harus dipupuk. Dalam kebersamaan dengan sesama, bagaimana kita boleh merespon keberhasilan orang lain dengan mengapresiasinya atau mendukungnya, memberikan satu sanjungan. Ketika ada orang yang menjalani usahanya dengan baik, benar, jujur, berhasil, kita harus ikut sukacita. Jangan malah kita iri hati dan menjelek-jelekkan dan menceritakan tentang, oh dia itu bisa berhasil, sebenarnya saya juga ikut dalam andilnya, tapi dia nggak tahu terima kasih, dan berbagai macam kata-kata yang lain yang menunjukkan kita memiliki crab mentality.
Crab mentality atau mentalitas kepiting harus dihindari. Kita harus belajar mengasihi orang lain. Kita dapat belajar menemukan makna hidup bersama dengan orang lain. Melalui hal itu semuanya, kita dapat hidup secara baik dan bahkan lebih daripada baik. Kita boleh menjadikan relasi yang saling mengapresiasi, saling mendukung, saling memuji, menjadi satu berkat buat kehidupan orang di sekitar kita. Mari kita menjadi orang yang memiliki kasih yang selalu menebar rasa adil, menebar rasa sukacita, menebar hal-hal yang positif. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus.